Mekanisme pasar adalah sistem yang mengontrol pembentukan harga dan dapat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, keamanan, dan banyak lagi. Hal ini membutuhkan prinsip-prinsip moral, termasuk fair play, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Adapun beberapa teori menurut Adam Smith, yaitu teori harga. Smith mengajukan sebuah teori harga yang beliau sebut menjadi teori harga alamiah. Harga alamiah merupakan harga pasar pada kerangka equilibrium atau keseimbangan yang panjang menjadi output kekuatan-kekuatan alamiah pada suatu rakyat, seperti dijelaskan Adam Smith pada buku Will of Nation. Yang kedua adalah teori nilai. Adam Smith dalam Will of Nation menjelaskan teori nilai berdasarkan nilai dari suatu pekerjaan dan terutama sekali tenaga kerja. Menurut Adam Smith, tenaga kerja adalah merupakan sebab dan sekaligus alat mengukur nilai. Jean-Baptiste terdapat pemikiran fenomenalnya yang dikenal dengan konsep, yaitu supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menentukan permintaannya sendiri. Menurut saya, uang hanya alat tukar, dan penyebab real dari depresi ekonomi bukanlah kekurangan uang, tetapi kurangnya penjualan. Saya juga tidak percaya dengan adanya kelebihan produksi atau kelebihan persediaan. Yang ada adalah produksi salah diarahkan. Menurutnya, meskipun terlalu banyak produk yang dihasilkan dan permintaan sedikit, masih dapat terjadi pertumbuhan ekonomi ketika harga dan biaya telah menyesuaikan sendiri dengan suku permintaan baru, sehingga konsumen akan memiliki kemampuan membeli barang dan produsen akan kembali mendapatkan profit. Sumbangan pemikiran David Ricardo antara lain ada 7. Yang pertama, pemikiran moneter David Ricardo. Yang kedua, hukum pendapatan yang menurun. Yang ketiga, keunggulan komparatif. Yang keempat, distribusi pendapatan bukan pertumbuhan. Yang kelima, teori upah besi. Yang keenam, teori nilai kerja. Dan yang terakhir, teori sewa tanah. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan hanya 3 pemikiran saja. Yang pertama, pemikiran moneter David Ricardo. Untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara, David Ricardo berpendapat sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Artinya, uang yang beredar di suatu negara, baik dalam bentuk simpanan ataupun kredit, dapat dikonversikan dengan harga emas yang sudah ditetapkan, dengan tujuan agar harga emas tetap sama nilainya dengan uang kertas. Yang kedua, teori nilai kerja. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya itu berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan upah buruh. Dan yang ketiga, teori sewa tanah. Teori ini memang memperhitungkan tinggi rendahnya sewa tanah berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan memperhitungkan letak tanah yang ternyata juga mampu mempengaruhi tinggi rendahnya sewa tanah. Thomas Robert Malthus. Malthus adalah seorang ahli ilmu ekonomi politik Inggris kelahiran 1766. Nah, berikut beberapa kontribusi pemikiran Malthus. Yang pertama yaitu mengenai kependudukan, tertera dalam bukunya Essay on Population. Pertama, beliau berpendapat populasi manusia cenderung bertambah secara geometri, sedangkan sumber daya alam secara aritmatika, atau dengan kata lain, pertumbuhan penduduk melaju lebih pesat dibandingkan pertumbuhan sumber daya alam, sehingga akan menyebabkan krisis dan malapetaka pada umat manusia, di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Yang kedua, beliau berpendapat jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu menurunnya tingkat kematian pada bayi, kemudian yang kedua meningkatnya usia harapan hidup. Hal tersebut dikarenakan peningkatan dalam ilmu kedokteran, pengobatan, sanitasi, perawatan kesehatan, gizi, dan menurunnya angka kecelakaan. Kemudian yang ketiga mengenai pendapatan memengaruhi jumlah anak. Beliau berpendapat tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak, karena adanya persoalan keyakinan anak sebagai aset berharga pada masa mendatang, atau ada istilah banyak anak banyak rezeki yang populer di masyarakat. Kemudian pemikiran lainnya mengenai hukum pendapatan yang menurun atau kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam yang cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan the law of diminishing return, namun dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah, seperti mengabaikan kemajuan teknologi pertanian, penemuan mineral baru, dan sumber daya baru lainnya, serta peran harga dalam menentukan seberapa cepat atau lambat sumber daya akan habis. John Stuart Mill 20 Mei 1806 sampai 7 Mei 1873, juga dikenal sebagai J.S. Mill, adalah seorang filsuf Inggris ekonom politik, anggota parlemen atau MP, dan pegawai negeri. Ia adalah salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam sejarah liberalisme klasik.
Ia berkontribusi secara luas tentang teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Ia dijuluki filsuf berbahasa Inggris paling berpengaruh pada abad ke-19. Ia memahami kebebasan sebagai pembenaran atas kemerdekaan yang dimiliki setiap individu, suatu konsep yang bertentangan dengan kontrol sosial dan kekuasaan negara yang tidak terbatas.